Oke, pada video kali ini gue bakal sedikit memberi pandangan ke kalian dan tambahan teori setelahnya. Sebelum lanjut, gue mau kasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi buat yang gak mau kena, stop video ini sekarang juga. Setelah film High and Low X kemarin tayang, kita tentunya punya pandangan tersendiri tentang franchise ini ke depannya. Dan yang bakal gue ungkapkan kali ini adalah dari sudut pandang gue. Tapi di sini ada dua lain yang bakal jadi landasannya. Antara kalau masih kolaborasi dan gak kolaborasi. Nah, jika masih kolaborasi, mungkin Suzuran nantinya bakal lebih dieksplor. Kayak di Halo The Wars, Suzuran dan Rao masih ditis, masih digoda-goda. Dan di film berikutnya malah jadi salah satu bintang utama SMA Suzuran. Dan baru sedikit dieksplor. Tapi kalau sampai terlalu dalam, itu gak terlalu penting buat film baku hantam. Jadi cukup sampai masa lalunya aja lah yang bikin dia bisa jadi kuat. Oke, tapi mungkin detail lebih lanjutnya belum. Karena biasanya formula dari franchise High and Low saat ini, kalau gua tebak, tis dulu baru explore. Selain Suzuran, ada Suzaki dan Amagai yang gua rasa sayang kalau kedua karakter ini hilang gitu aja. Termasuk aliansi Senomon dan Kamasaka yang masih bertahan. Kohei dan Suzaki memang selalu jadi pusat perhatian di film ini. Dan mereka juga pemeran utama dari Senomon. Kohei Amagai udah tobat dan kembali perlahan bersahabat dengan Ryo Suzaki. Mungkin Ryo bisa membawa Kohei jadi lebih berani. Secara finansial aja dia kuat, asal nggak males. Karakter Kohei bisa aja berkembang dari sifat dan berani bertarung, tapi bertarung yang adil. Sedangkan Suzaki ini masih termasuk misterius. Bagaimana dia bisa seterkenal itu? Sebelumnya dia kan raja dari SMA Nami kalau diceritakan. Tapi gue sendiri penasaran, apakah selanjutnya SMA Nami bakal dimunculkan? Karena kayaknya mereka juga sekolah yang sama kayak Oyako. Bahkan hampir semuanya kenal dengan Suzaki. Keren lah. Teori kolaborasi nggak berlanjut. Gua rasa Suzaki memang berandalan yang terkenal juga di kalangan anak SMA di Sword. Menurut gua kalau Suzaki dieksplor lebih sampai ke mantan SMA-nya, yaitu SMA Nami, mungkin itu bisa bikin sedikit lega buat para penonton dan bisa tidur pules. Dan mungkin kedepannya Senomon bakal menjalin persahabatan secara perlahan dengan Oyako. Dan gue mau menyebut era Hanaoka Fujio dari Oyako sebagai era sahabat, dimana Fujio mungkin pada akhirnya bisa membuat hampir seluruh sekolah yang pernah dia lawan menghentikan tawuran gak jelas dan malah buat mereka jadi sahabat satu sama lain. Nah, untuk Suzuran dan Hosen mungkin nantinya bakal disinggung aja kalau crossovernya berakhir. Gue justru malah lebih penasaran. Ebara ini sekolah yang pengen perang solo face to face, alias mereka gak terlalu suka beraliansi karena duit. Ebara ini bisa dibilang cukup kuat. Sameoka yang sepertinya level dia sebanding dengan Suzaki, Fujio, dan Todoroki. Senomon dan Kamasaka mungkin udah kapok lawan Oyako, tapi mungkin Ebara belum. Fujin dan Raijin mungkin kapok karena udah dikalahin orang terkuat di Oyako saat ini. Dan mereka adalah pemimpin dari Ebara. Pastinya malu dong. Tapi mereka pun selalu dinasihati oleh Sameoka. Dan gua rasa Sameoka ini bisa aja ambil peran jadi pemimpin setelah melihat Ebara yang terombang-ambing jika dikendalikan oleh Fujin dan Raijin. Ya, semoga. Sekarang tentang Suzuran. Teori gua vaksin Nishia nantinya bakal mulai berulah karena nggak terima Fujio Hanaoka dilepas begitu aja sama si Rahmat. Maksudnya masih translate gaje. Padahal dia ini tamu dari faksinya Rao. Ya jadi suka-suka faksi Rao lah. Mau bawa dia ke Suzuran kek, mau baru kenal doang terus dibawa kek. Ya suka-suka faksi Rao lah. Tapi Nishia keren sih, pendiriannya tegas coy. Nah, mungkin dengan pergerakan faksi Nishia ini bisa nge-trigger faksi-faksi lain buat ngelakuin penyerangan ke Oyako. Kan yang nyerang Fujio tuh mungkin beberapa fansnya Rao. Soalnya yang kita tahu, faksi Rao nggak mau punya pasukan. Jadi bisa aja di situ ada beberapa siswa yang fansnya Rao dan anggota dari faksi-faksi lain. Bisa jadi yang bakal dihadapin Oyako selanjutnya adalah faksi lain dari Suzuran selain faksinya Rao. Terakhir adalah tentang kemunculan kembali para siswa Teiji, yang dimana di film ini mereka semua absen. Dan pemeran Nakabayashi itu ternyata punya penyakit dan mungkin gak bisa syuting film action buat saat ini. Ya, semoga lekas sembuh. So Kiyohara, gua harap aja ada pemeran Teiji yang baru, yang teorinya bakal gua rilis di video selanjutnya.